Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan keafiatan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita juga berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan kesembuhan kepada anggota keluarga kita, keluarga besar Madrasah Ahliya Negeri 1 Mataram, siapapun dia yang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah segera datangkan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas konsep sifat koligatif larutan. Konsep sifat koligatif larutan. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu perhitungan sifat koligatif larutan. Akan tetapi sebelum kita masuk ke perhitungan sifat koligatif larutan, kita terlebih dahulu akan mencoba menentukan 3 faktor atau 3 materi prasyarat dari sifat koligatif larutan. Anak-anakku sekalian, kita masih pada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan. Jadi pembelajaran kita kali ini, insya Allah kita akan tuntaskan dulu tentang 3 hal, yakni molaritas, kemudian molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas ini dilambangkan dengan M besar. Dia dilambangkan dengan M besar. Molaritas atau kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter pelarut. Oleh karena itu, kemolaran dinyatakan dalam mol per liter. Ingat, molaritas ini lambangnya M besar, menyatakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian, kita lihat persamaannya di sini. Molaritas itu M besar sama dengan massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per V. Keterangannya adalah molaritas dilambangkan dengan M besar, kemudian ada massa di sini adalah massa zat terlarut dalam satuan gram. MR-nya adalah MR dari zat terlarut tersebut. Kemudian V adalah volume dalam satuan mililiter. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita lihat contoh soalnya di sini. Sebanyak 4 gram NaOH atau natrium hidroksida dilarutkan dalam 0,5 liter air. Tentukanlah molaritas larutan yang terbentuk. Diketahui massa zat terlarut dalam hal ini adalah NaOH karena dia yang dilarutkan dalam air. Massa zat terlarut atau NaOH adalah 4 gram. MR-nya 40. Bagaimana cara menghitung MR? Anda sudah paham, sudah diajarkan di kelas 10. Na itu AR-nya 23, oksigen itu AR-nya 16, hidrogen itu AR-nya 1. 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Besarnya AR ini bisa dilihat di tabel periodik. Anda harus memiliki tabel periodik. Kemudian volume pelarut yang digunakan dalam hal ini adalah air, yaitu 0,5 liter atau setengah liter. Kalau dikonversi menjadi satuan mililiter, maka dia menjadi 500 mililiter. Baik, kita hitung. Molaritas sama dengan massa per MR kali 1000 per V. Massa zat terlarutnya adalah 4 gram. MR-nya adalah 40 dikali 1000 per V-nya adalah 500 mililiter. Ingat, dia pakai mililiter bukan dipakai liternya. 4 bagi 40 0,1, 1000 dibagi 500 2, 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Jadilah molaritas larutan tersebut adalah 0,2 mol per liter. Fahim tuh? Insyaallah paham ya, tidak terlalu sulit untuk dipahami.
Kemudian yang kedua adalah molalitas atau dilambangkan dengan M kecil. Ini beda-beda sedikit ya. Kalau tadi molaritas menggunakan M besar, molalitas menggunakan M kecil. Lantas apa perbedaan antara molaritas dan molalitas? Kalau molaritas rumusnya tadi di sini menggunakan V atau volume dalam satuan mililiter, maka molaritas atau molalitas menggunakan satuan gram, ya. Sebagaimana yang kita ketahui di sini, kita lihat pengertiannya molaritas, molalitas, ya. Molalitas atau kemolalan adalah satuan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kg pelarut. Kalau tadi molaritas di dalam 1 liter, maka molalitas di dalam 1 kg pelarut. Kita lihat di sini molalitas sama dengan massa zat terlarut. Rumusnya pun hampir sama, hanya beda di ujung ini saja. Dia menggunakan gram, kalau tadi molaritas menggunakan mililiter. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal ini Pak Guru ambil dari LKS kalian ya, uji kompetensi 1, bagian A nomor 2 pada halaman 5. Bisa dilihat, suatu formalin mempunyai kadar 20%. Jika rumus molekul formalin tersebut adalah CH2O, tentukanlah molalitas larutan tersebut. Kita lihat, diketahui massa zat terlarut adalah 20%. Kalau ada 100 gram, berarti 20% itu adalah 20 gram. Massa pelarut tentunya sisanya. Kalau ada 20 gram zat terlarut, maka 80 gramnya adalah zat pelarut. Paham tuh? MrCH2O, ya, sama seperti tadi cara menentukannya. C adalah 12, H itu 1, cuman jumlahnya 2, 1 kali 2, 2. Dan O adalah 6, 16. Jadi totalnya 30. Molalitas sama dengan massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi P. 20 bagi 30 kali 1000 per 80. 20 bagi 30 0,667. 1000 bagi 80 12,5 sama dengan 8,33. Jadi molalitas larutan tersebut adalah 8,33 molal. Paham tuh? Insya Allah paham. Tidak terlalu sulit untuk dipahami. Insya Allah paham ya. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol atau yang dilambangkan dengan X adalah bilangan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau zat pelarut terhadap jumlah mol larutan. Kita ketahui di sini bahwa mol pelarut kita lambangkan dengan Na. Ya, mol pelarut dilambangkan dengan Na dan mol zat terlarut kita lambangkan dengan Nb. Maka fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut adalah ini. XA ini fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi total mol pelarut dan total mol zat terlarut. Sedangkan mol zat terlarut sama dengan fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi total dari Na dan Nb. Ya. Kita lihat kalau XA dan XB atau fraksi mol A dan fraksi mol B ini dijumlahkan, maka totalnya harus sama dengan 1. Kita lihat contoh soal. Contoh soal ini juga Pak Guru ambil dari LKS kalian, halaman 7, uji kompetensi 1, bagian B, soal nomor 2. Sebanyak 6,4 gram naptalena, MR-nya 138, dilarutkan dalam 39 gram benzena, MR 78. Tentukan fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut atau XB. Jawab. Massa zat terlarut dalam hal ini adalah naptalena. Jadi naptalena ini dilarutkan di dalam benzena. Berarti yang larut itu adalah naptalena, pelarutnya adalah benzena. Kita lihat, naptalena beratnya 6,4 gram. MR-nya 128. Molnya adalah massa per MR. Rumus mol ini sudah lazim kalian ketahui. Karena dipelajari dari kelas 10.
Mol rumusnya adalah massa per mR. 6,4 bagi 128 sama dengan 0,05. Kemudian massa pelarut atau massa benzena adalah 39. Molnya adalah 39 bagi 78 sama dengan 0,5. Setelah kita ketahui mol, maka kita akan mencari fraksi mol. Fraksi mol dari benzena atau pelarut yang dilambangkan dengan XA adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B. Mol A itu 0,5 sudah kita cari. Kemudian dibagi mol A ditambah mol B, 0,5 ditambah 0,05 sama dengan 0,5 dibagi 0,55 sama dengan 0,91. Ini adalah fraksi mol A. Fraksi mol B ini adalah NB dibagi Na tambah NB. NB ini mol B, kemudian mol B itu 0,05 dibagi 0,5 ditambah 0,05 sama dengan 0,05 dibagi 0,55 sama dengan 0,09. Itulah dia fraksi mol zat terlarut atau XB. Kalau fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut ini dijumlahkan, maka totalnya harus sama dengan 1. Karena diketahui total fraksi mol, yaitu XA ditambah XB, itu harus sama dengan 1. Makanya tadi ketika satu fraksi mol sudah kita ketahui, kalau Anda disuruh mencari fraksi mol yang lainnya, maka tinggal mengurangi saja 1 dikurangi fraksi mol yang sudah diketahui tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anakku sekalian. Insya Allah tidak terlalu susah untuk dipahami. Kalau Anda belum paham, bisa mengulang videonya dan Pak Guru akan memberi satu soal sederhana saja yang akan Pak Guru bagikan melalui link Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.